Cek cek cek. Suara saya udah masuk. Ada. Mbak Dita. Halo, halo. Cek. Oke. Suara sudah masuk ya. Sudah pada berkumpul semua. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Ini berarti satu layar buat semua ya, Zoom-nya ya. Oke. Yang pakai kamera HP bisa open mic nggak apa-apa. Ada interaksinya ya, ada jawabannya ya. Halo, halo. Halo. Yang pakai HP salah satu di open mic dong. Teman-teman bisa open mic jika nanti Mas Joko mengajak untuk berinteraksi ya. Untuk materi analisa digital ini memang nanti cukup banyak yang dibahas. Jadi harapannya teman-teman bisa interaktif, bisa lebih menggali lagi kebutuhannya untuk analisa digital. Jadi nanti mungkin kelasnya lebih interaktif ya Mas Joko. Ya, Mbak. Oke, bisa dimulai ya. Untuk Azrini Nurkarim, boleh open cam? Bisa open cam? Ya, udah. Oke. Ini dari trainer meminta untuk ada salah satu dari teman-teman untuk jadi koordinator. Jadi nanti misalkan butuh komunikasi, tolong difasilitasi ya untuk Mas Joko. Nah, siap ya Ya, Azrini? bisa. Oke. Boleh dimulai Mas.
Oke, kita mulai ya. Nah, teman-teman di sini sudah pada gabung classroom-nya. Saya perkenalkan dulu ya. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Joko Santoso. Salah satu dari trainer kampus digital. Hari ini mengisi materi tentang analisa digital. Nah, teman-teman sudah gabung semua ya di Google Classroom-nya. Sekarang buka untuk Classroom analisa digital. Nah, ini soalnya. Oke, kita fokus saja ya ke soal, nanti sambil materi juga. Sebagai seorang digital marketer, Anda memiliki kemampuan menganalisa dan melakukan riset terhadap sebuah bisnis. Anda diminta untuk melakukan analisa terhadap ini nama bisnis atau nama tokonya, kampus digital. Websitenya kampusdigital.id, Instagramnya kampusdigital.id, FB-nya kampus masih digital, YouTube-nya @kampusdigitalofficial. Pertanyaan terkait yang harus dianalisa adalah dari website kampus digital, kata kunci apa yang dipakai. Nah, teman-teman di sini udah paham belum apa itu kata kunci? Oke. Ada yang bisa menjelaskan kata kunci itu apa? Oke. Share screen sudah masuk ya ini ya? Sudah, sudah. Kata kunci adalah sebuah frasa yang menggambarkan sebuah topik atau tema yang digunakan untuk melakukan pencarian pada sebuah mesin pencari atau kotak pencari yang terdapat pada sebuah platform. Bagi seorang digital marketing, kata kunci digunakan untuk meningkatkan visibilitas sebuah akun digital, baik itu website, sosial media, maupun akun yang lain. Dengan demikian, kata kunci menjadi penting dalam upaya meningkatkan visibilitas dan pencapaian tujuan dalam strategi pemasaran. Oke, jadi mungkin saya simpulkan kata kunci adalah keinginan orang ingin mencari atau membeli sesuatu yang diaplikasikan di mesin pencari. Jadi kata kunci adalah keinginan ya, keinginan seseorang. Jadi kita selaku penjual atau pembisnis atau pemilik akun jualan ya, itu bagaimana caranya kita harus mengetahui nih banyaknya orang mencari sesuatu itu di mana dan menggunakan kata kunci apa. Nah, tujuannya untuk apa?
tujuannya kata kunci itu untuk keperluan konten kita. Karena kita jualan di media sosial, di website, atau yang marketplace, itu adalah kita jualan konten. Maka dari itu, konten itu salah satu untuk menjadi FYP di konten itu adalah kata kunci yang tepat. Jadi kita itu harus pintar untuk mencari kata kunci. Nah, di sini bagaimana mengetahui kata kunci yang dibuat sebuah website nih? Nah, salah satunya untuk mencari kata kunci itu adalah mencari kata kunci dari kompetitor kita. Mungkin kalau di sosial media sudah terlihat ya kata kuncinya. Mungkin dari judul, kita bisa pakai caption, hashtag. Itu kan biasanya eh, kata kunci itu dipakai judul, caption, atau hashtag kalau media sosial. Tapi kalau website itu harus dicari. Tidak cuma ada di dalam kontennya, tapi di dalam websitenya pun juga bisa ditanamkan kata kunci. Nah, bagaimana nih kita mencari kata kunci tersebut? Oke. Di sini ada dua cara. Yang pertama itu secara manual. Secara manual menggunakan view by source. Oke, kita langsung mulai. Kita buka dulu nih. Karena di sini nomor satu ya. Ini masih nomor satu ya. Di sini perintahnya website. Kita buka dulu websitenya nih. Kampusdigital.id. Oke. Ini websitenya. Untuk cara yang pertama dengan manual, itu caranya klik kanan, pilih view by source atau control plus U. Klik. Nah, di sini muncul nih HTML ya, muncul HTML atau coding dari website kampus digital. Lalu ketikkan Ctrl F, memunculkan ini pencarian, Ctrl F, memunculkan Ctrl F, memunculkan pencarian dengan Ctrl F, terus ketikkan keyword. Nah, di sini muncul ya. Ini adalah kata kunci yang ditanam di website kampus digital. Itu cara pertama nih. Bisa. Oke. Teman-teman udah praktek nih. Pakai view source. Halo.
Oke, itu cara pertama ya. Oke. Dan cara kedua, menggunakan aplikasi web, namanya Uber Suggest. Oke. Ini alamatnya nailpatel.com. Itu alamatnya bisa saya share di chat ya. Alamatnya. Nah, untuk menggunakan Uber Suggest, itu harus sign terlebih dahulu, terus continue with Google. Tapi sebelumnya sudah tertaut dulu ya akunnya di Chrome atau di Mozilla. Oke. Nah, ini cara kedua untuk melihat kata kunci yang digunakan di website kamus digital. Pilihnya traffic estimasi, traffic overview. Masukkan websitenya. Terus search. Oke. Nah, ini overview-nya tampil ya. Oke, dari Uber Suggest. Di sini ada peringatan. Kamu sudah menggunakan versi gratisnya Uber Suggest. 2 dari 3 setiap pencarian. Setiap harinya ya, daily. Oke. Jadi di sini Uber Suggest itu uh, berbayar, tapi ada versi gratisnya. Cuman dibatasi untuk pemakaiannya, untuk versi gratisnya, yaitu 3 pencarian dalam 1 hari. Nah, di sini muncul organic keyword 2.245, organic monthly traffic-nya 2.981, domain authority-nya 18, backlink-nya 5.000. Nah, untuk mencari kata kunci dari soal nomor 1 ya, dari soal nomor 1, itu kita scroll ke bawah, paling bawah. Nah, di sini ada tulisan SEO keyword, top keyword. Oke. SEO keyword, volume, posisi, penggunakan, visit. Oke. Nah, di sini adalah 9 kata kunci yang ditampilkan
oleh user suggest. 9 kata kunci tertinggi yang sering digunakan seseorang untuk mengakses ke kamus digital. Yang pertama ada kelebihan Twitter, kelebihan dan kekurangan Twitter, cara mengubah akun FB jadi akun bisnis, kamus digital, kekurangan Twitter, daftar Twitter, wajib Twitter, kelebihan dan kekurangan Instagram. Nah, bedanya di sini sama yang di sini, kalau yang di View Pixels itu kata kunci yang ditanamkan di website. Jadi kalau kita akses menggunakan ini, contoh kamus digital, itu akan muncul beranda website. Pasti di berandanya website atau homepage websitenya. Tapi kalau di Uber saja, itu semua yang ada di website kamus digital itu akan dimasukkan di Uber Suggest untuk mencari kata kuncinya, termasuk di dalam konten. Oke. Contoh, kalau kita ngetikkan kelebihan Twitter, akan muncul website kamus digital di kontennya. Oke. Jadi ada dua cara. Yang satu pakai manual, view pixels. Yang kedua menggunakan Uber Suggest. Itu untuk website kampus digital, mencari kata kuncinya. Oke. Nah, untuk mengerjakan tugasnya, ya, teman-teman bisa seperti ini. Boleh yang digunakan dari sini. Boleh di Uber Suggest. Boleh dua-duanya, silahkan. Boleh salah satu, nah nanti kasih hasil analisa.
Oke. Jadi teman-teman pengerjaannya seperti ini. Ada cara penggunaannya, terus jawabannya atau hasil analisanya. Itu nomor satu. Ada yang ditanyakan? Nomor satu. Yaitu ada yang bertanya. Silakan. Lalu chat gak apa-apa. Cara login Jupyter Suggest pakai pakai continue with Google aja. Tapi sebelumnya Chrome atau Mozilla-nya, browsernya itu sudah dimasukkan Gmail dulu. Oke, contoh ini pakai Mozilla ya. Dimasukkan Gmail-nya dulu. Oke. Nah, ini ya. Ini untuk login-nya. Oke. Tadi ada iklan, disilang aja. Check in. Terus continue with Google. Tapi sebelumnya sudah login email dulu. Browsernya sudah ada Gmail-nya dulu. Kalau sudah ada Gmail-nya, tinggal continue with Google.
masuk ke ini ya, tadi beredanya seperti ini, masuk ke traffic estimasi, fitur sebelah kiri, traffic overview, kampus. Nah, muncul ya, scroll paling bawah, itu pakai user suggest. Nah, sedangkan kalau cara pertama, buka dulu websitenya, kampus digital, klik kanan, pilih view web source. Klik kanan bebas ya, sini, view web source. Atau Ctrl plus O, langsung Ctrl O gitu. Nah, dia akan muncul. Atau klik kanan, view web source. Akan muncul HTML, coding. Nah, terus Ctrl F, munculkan pencarian, ketik keyword. Nah, dia akan langsung pojok kanan ya. Saya ulangi, munculkan pencarian, search, Ctrl F, CTRL plus F, ketikkan keyword, dia akan muncul. Oke. Sudah? Ada lagi? Ada yang ditanyakan lagi? Untuk pengerjaan tugasnya, saya ulangi ya. Jadi seperti ini ya. Oke, ini bebas ya. Oke, jawabannya seperti ini. Tempel. Salah satu kata kunci yang digunakan website kampus digital.id adalah, nah ini buktikan screenshotnya. Terus jawabannya atau hasil analisa. Oke, nomor satu. Sudah? Ada yang ditanyakan lagi? Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor 2. Kata kunci apa yang paling banyak mendatangkan traffic? Sertakan dengan volume data pencarian dan wilayah pencarian terbanyak.
Untuk kata kunci yang paling banyak mendatangkan traffic itu sudah ada di Uber Suggest. Jawabannya sudah ada di sini. Ini adalah jawabannya. 9 kata kunci teratas. Atau bisa dibilang 9 kata kunci yang paling banyak mendatangkan traffic di website kampus digital. Yang pertama ada kelebihan Twitter ya, dan seterusnya. Juga di sini ada volumenya juga. Terus posisi 1 pemakaian. Jadi jawaban nomor 2 ini screenshot. Ya. Oke. Di sini masih 2 ya, traffic sama volume. Sedangkan di pertanyaan nomor 2 itu ada 3 dan wilayah pencarian terbanyak. Tapi sebelum ke wilayah pencarian terbanyak, saya mau jelaskan traffic ya. Teman-teman, traffic itu apa? Udah tahu ya? Oke. Jadi traffic itu engagement atau kunjungan. Jadi semakin besar engagement atau semakin besar kunjungan atau semakin besar traffic, itu kemungkinan besar produk kita juga semakin dapat dibeli. Itu adalah traffic. Nah, untuk kata kunci yang paling banyak mendatang traffic ini kelebihan Twitter nomor 1 dan seterusnya sampai 9. Dan traffic secara total itu ada di atas. Total kunjungan ya. Itu ada organic keyword, organic monthly traffic, domain authority, dan backlink. Organic keyword itu seseorang mengunjungi kampus digital itu menggunakan pencarian organik seperti di pencarian Google sini, kampus digital. Nah, terus klik masuk. Nah, itu masuk ke organic keyword karena kita mencari di
pencarian organik di search pencarian Google. Nah, sedangkan kalau kita berkunjung di kampus digital menggunakan ini, kampusdigital.id, melalui websitenya gini, kampusdigital.id, itu tidak terhitung organik. Oke, karena dia masuk ke link, melalui link. Oke. Organic monthly traffic itu kunjungan setiap bulannya. Jadi kalau eh, mau dari organik, mau dari link, share link, itu terhitung semua. Kalau domain authority ini adalah skor dari domainnya, kampusdigital.id. Domain itu ini ya, alamat website itu domain. Dan backlink itu ngelink di dalam kontennya biasanya. Oke. Semakin banyak backlinknya, semakin bagus. Oke. Itu adalah traffic. Nah, dia itu berkunjung di mana ini? Orang-orang ini. Itu di scroll ke bawah, itu ada namanya top SEO page. Traffic sebanyak itu, dia paling banyak berkunjung di artikel kelebihan dan kekurangan Twitter. Itu namanya top SEO page. Terus yang kedua ada di kampus digital. Terus yang ketiga cara mudah login, cara mengubah akun pribadi, kelebihan dan kekurangan Instagram. Oke. Jadi mereka itu berkunjung di artikel atau konten. Dan dia menggunakan apa nih mengaksesnya? Menggunakan kata kunci ini 9 paling banyak. Oke. Jadi cara baca traffic di kamus digital di website dengan user guys itu seperti itu. Trafficnya, jumlah trafficnya, dia berkunjung di mana, menggunakan kata kunci apa. Oke, itu urutannya. Oke, kita kembali ke soal. Untuk traffic, kata kunci paling banyak untuk traffic sudah, volume sudah. Sekarang wilayah pencarian terbanyak. Oke, pakainya Google Trend. Oke. Kita masukkan kata kuncinya. Contoh kelebihan Twitter. Oke. Nah, kita scroll ke bawah. Minimal datanya 12 bulan terakhir di kurun waktu ya bisa diedit minimal 12 bulan terakhir. Oke. Ini tinggal di screenshot
Scroll ke bawah. Oke. Ini contoh kata-katanya ya. Jangan sama persis ya. Teman-teman bisa rubah hasil analisanya. Oke. Dirangkai kata-katanya sesuai dengan teman-teman. Hasil analisanya teman-teman. Oke. Hasil analisa Google Trend wilayah terbanyak kata kunci itu apa? Terus dalam waktu 12 bulan terakhir adalah seperti ini ya minimal ya. Nah, teman-teman bisa merangkai sendiri ya kata-katanya. Itu nomor 2. Nah, ini jawaban nomor 2. Oke. Oke. Ada yang ditanyakan untuk nomor 2? Jadi seperti ini. Nomor 1, nomor 2. Ini contoh rangkai kata-kata untuk hasil analisanya. Teman-teman bisa edit sendiri ya. Dirangkai sendiri. Ada yang ditanyakan? Nomor 2. Traffic atau Google Trend? Ada yang ditanyakan ya? Lanjut ya. Siapa saja kompetitor terkait kata kunci yang dipakai? Minimal 3 kata kunci.
setelah jawaban nomor satu kan kita mendapatkan banyak kata kunci nih. Kita cari kompetitornya. Contoh di sini, pelatihan digital marketing. Kita langsung cari di pencarian Google aja. Kita ketikkan seperti ini. Selain kampusdigital.id, website yang dimunculkan oleh Google itu adalah kompetitor. Nah, ini contoh skillacademy.com. Itu adalah kompetitor. Kayak yang di Google Trends apa lupa. Google Trend untuk wilayah pencarian terbanyak untuk mencari tren. Ini scroll nih. Untuk jawaban masih nomor 2. Untuk Google Trend itu masih jawaban nomor 2. Yaitu wilayah terbanyak. Di sini kan nomor 2 ada traffic, ada volume, dan wilayah. Berarti ada 3 jawaban. Nah, untuk Google Trend itu untuk mencari wilayah pencarian terbanyak nomor 2. Oke. Ada yang ditanyakan? Oke. Ada yang tanyakan lagi? Nggak ada ya. Kita lanjut ya. Untuk penanggal sudah cukup data. Coba dirubah kurun waktunya. Waktunya dirubah. Waktunya disetting. 5 tahun terakhir atau nah, mundur. Minimal 12 ya. 12 bulan terakhir. Minimal 1 tahun. Oke. Harus 2 sudah ya. Kita lanjut ketiga. Siapa saja komputer terkait kata kunci yang dipakai.
kita sudah dapatkan kata kunci yang dibaca. Kita tinggal cari kompetitornya. Nah, masukkan aja kata kuncinya di pencarian Google. Nah, selain website kamus digital, itu semua website dimunculkan oleh Google itu kompetitor. Kompetitor dari kamus digital. Contoh di sini adalah skillacademy.com, hrdsport.com, etrainingkemenaker.co.id. Itu kompetitor. Jadi bisa ditaruh jawabannya seperti ini. Kompetitor terkait kata kunci. Kata kuncinya apa? Contoh pelatihan saya pilih skill academy ya. Ini diklik, di copy, nah, di paste. Terus apa? Adalah kata kunci. 3 kata kunci ya. Masing-masing satu kompetitor aja. Oke, gini ya. Ini kata kuncinya apa? Tiga ya. Oke. Ini saya contohkan satu. Jadi kata kuncinya pelatihan digital marketing, kompetitornya skillacademy.com. Nah, ini bisa diklikkan. Ini ngelingi. Teman-teman bebas ya. Mau dari view pixel, mau dari Google Suggest, itu silahkan kata kuncinya. Mau yang satu kata atau 2 kata atau 3 kata silahkan. Yang penting yang dipakai. Udah ya? Ada yang ditanyakan? Nomor 3. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut nih. Nomor 4.
Oke, nggak ada ya. Kita lanjut nomor 4 ya. Apa kelebihan dan kekurangan kamus digital dari kata kunci tersebut? Oke, berarti kita disuruh menyimpulkan kata kuncinya. Kita pilih salah satu kata kunci yang digunakan, lalu kita simpulkan salah satu aja. Contoh di sini eh, kelebihan Twitter. Oke, coba ya. Kita simpulkan kelebihan Twitter. Kita klik di user suggest ya. Nah, ini bisa diklik keywordnya, diklik kelebihan Twitter. Nah, di sini bisa langsung disimpulkan. Jadi untuk penyimpulan kata kunci itu ada 5 aspek. Bisa menggunakan 5 aspek ya, berdasarkan ini. Untuk menyimpulkan kata kunci kelebihan dan kekurangan, itu 5 aspek. Yang pertama, dari volume. Volume itu besar atau kecil? Nah, untuk besar kecilnya itu bisa dibuka di materi asesmen bisnis yang sudah di-share. Saya bacakan di sini. Nah, volume itu kalau di bawah 200 itu kecil. Kalau di atas 200 volumenya itu besar. Nah, Mas, volume itu didapat dari mana? Volume itu dari ini, dari user suggest. Berarti kalau kelebihan Twitter volumenya 480 itu masuknya apa? Besar. Besar berarti jadi kelebihan. Nah, volume itu apa sih? Volume itu banyaknya orang yang mencari setiap bulannya. Setiap bulannya sekitar orang 480 orang mencari kata kunci kelebihan Twitter. Volume. Yang kedua itu dari tingkat persaingan atau dari ini SEO difficulty. Tingkat persaingannya bagaimana? Atau SEO difficulty-nya bagaimana? Itu sama. Untuk tingkat persaingan atau SEO difficulty itu acuannya di halaman 1 pencarian Google. Jadi kalau di website ya, kalau di website, konten website, artikel, video, foto, itu acuan atau FYP-nya, kalau konten kita berhasil, itu tampil di halaman pertama Google. Di posisi 1 sampai 10. Satu halaman itu posisinya 1 sampai 10. Jadi posisi itu ini. Ini posisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini sponsor, ini iklan. Terus selanjutnya, kalau dulu itu halaman 2, tapi kalau sekarang scroll ke bawah. Kita uh, uh, selaku pemilik akun ya, membuat konten, itu acuannya FYP-nya ada di halaman pertama. Kenapa halaman pertama? Karena orang
kebanyakan orang ya, itu mencari sesuatu di Google itu hanya di halaman pertama. Nggak mungkin di halaman 3, 4 itu jarang banget. Paling mentok tuh di halaman 2. Kalau sudah di halaman 2, biasanya dia kalau tidak nemu nih apa yang dicari, dia ganti kata kunci. Oke. Kecuali orang gabut. Kalau gabut, dia nyekrol-nyekrol sendiri. Atau orang TikTok, itu beda ya. Kalau TikTok nyekrol berhari-hari, dia bisa. Tapi kalau di Google, rata-rata kebanyakan orang, mereka hanya di halaman 1 atau 2. Jadi acuan persaingan itu di halaman 1. Ya. Oke. Di sini sudah ada jawabannya ya. Jadi tingkat kalau di sini tingkat persaingannya kecil, easy, rendah, itu berarti konten kita kalau menggunakan kata kunci kelebihan Twitter, hashtag, backlink, judul, rename foto, video, itu menggunakan kelebihan Twitter, itu kemungkinan mudah tampil di halaman pertama. Itu kalau easy, ada logonya easy, easy. Jadi mudah tampil di halaman pertama. Tapi kalau sulit, tingkat persaingannya sulit, itu sangat sulit di halaman pertama. Oke. Itu acuan nomor 2. Nomor 3 itu fight difficulty. Difficulty atau biaya iklan. Oke. Mungkin dan ya, kan atau mudah. Ini jadi tingkat kesulitan beriklan itu gimana? Mudah atau tidak? Terus biaya iklannya murah atau mahal? Nah ini gratis 0,0. Berarti kalau gratis itu jadi kelebihan ya. Kita beriklan gratis itu jadi kelebihan. Kalau iklannya mahal jadi kekurangan. Tapi untuk mahal tidaknya itu ya tergantung dari biaya marketing kita. Kalau kita anggarannya sekian, tapi terbilang, oh ini 1.000 nih, anggaran banyak, berarti terbilang murah. Itu ya. Terus selanjutnya dari tren. Trennya bagaimana? Tren kata kunci tersebut bagaimana? Oh, ternyata kurang bagus. Karena trennya dalam kurun waktu 1 tahun nih, 12 sampai 18 November. Selanjutnya tidak ada yang mencari. Kurang bagus. Terus nomor 5 dari kompetitor. Oke. Kompetitor itu dari sini. Ketika kita mengetikkan kelebihan Twitter, sini, itu tuh yang dimunculkan oleh Google selain kampus digital ya, selain ini ya, itu website-website yang di bawahnya
itu website besar atau kecil. Jadi contoh, kita berjual bakso. Kalau di samping kita, kanan kiri kita, depan, itu ada warung bakso yang besar, sedangkan kita ingin usaha dari awal, itu kan susah untuk bersaing dengan toko yang sudah lama di situ dan besar. Kan susah. Meskipun tidak menutup kemungkinan memang ada yang beli, tapi setidaknya kan lebih mudah kalau tidak ada persaingan di situ. Apalagi mungkin persaingannya kecil ya, itu lebih lebih mudah lah. Tapi kalau persaingannya besar kan susah. Kita jualan bensin, tapi di samping pom bensin kan sama aja. Itu ya. Jadi untuk menyimpulkan kelebihan dan kekurangan itu ini ya. Tadi kelebihan dan kekurangan berdasarkan 5 aspek: volume, tingkat persaingan atau SEO difficulty, paid difficulty atau dan biaya iklannya, terus trend dan kompetitor. Ada 5 aspek. Oke. Dan contohnya seperti ini. Nanti kelebihan dan kekurangannya seperti ini. Contoh. Kelebihan dan kekurangan kata kunci jurusan kuliah yang banyak peluang kerja. Oke. Di sini volumenya 1.900 berarti termasuk besar. Jadi masuk ke kelebihan. Ini kategorinya ya, aspeknya ya. Ini kelebihannya, ini kekurangannya. Oke. Jadi kelebihan ya. Terus untuk tren, oke, trennya ini cukup stabil, bagus. Untuk jurusan kuliah yang banyak peluang kerja. Terus tingkat persaingan keyword itu bagus, di bawah 0,05, kecil atau easy tadi ya. Apa namanya? Show difficulty-nya. Oke, easy, berarti mudah masuk ke kelebihan. Tapi kekurangannya di sini, kompetitornya itu besar-besar. Kekurangannya di situ. Nah, besar kecilnya website, tokonya ya. Kalau offline kita bisa lihat nih, kita langsung berkunjung ke tokonya, kita lihat. Kalau di offline ya, eh, luasnya bangunan, jumlahnya karyawan, terus fasilitas, produk yang dijual seberapa banyak, terus transaksinya itu bisa dikatakan besar atau kecil tokonya. Tapi kalau di website itu menggunakan ini domain authority, domain authority dan page authority, besar atau kecilnya, dan menggunakan user saja, trafficnya, pengunjungnya. Ini semakin besar trafficnya, itu dinamakan website yang besar. Oke, jadi bisa kelebihan dan kekurangan 5 aspek.
Kata kunci contoh nih. Kelebihan Twitter. Ini harus ada kelebihan dan harus ada kekurangan. Jangan diisi satu aja ya. Kelebihan aja itu tidak mungkin. Pasti ada kekurangannya. Kekurangannya aja itu juga tidak mungkin. Pasti ada kelebihannya. Jadi harus ada kelebihan dan kekurangan. Itu jawabannya. Kesimpulan kata kunci kelebihan Twitter. Kelebihan apa? Kekurangan apa? Boleh dijadikan seperti ini, boleh. Atau mau dibuat table, boleh, silakan. Dan disertakan screenshotnya, pembuktiannya. Contoh nih. Nah, nah, ini volumenya. Volume, show difficulty, path-nya itu jadi mungkin kelebihan. Terus kekurangannya, bukti kekurangannya bisa ditampilkan Google Trend. Kemudian bisa ditampilkan kompetitor. Nah, oke. Jadi teman-teman boleh gini ya,
boleh yang di atas langsung diketikkan di sini kelebihan. Terus boleh dibuat tabel seperti ini. Ini volume masuk kelebihan atau kekurangan, tingkat persaingan masuk kelebihan atau kekurangan, iklan masuk kelebihan atau kekurangan, trennya kelebihan atau kekurangan. Jangan dua-duanya ya. Volume nih contoh kelebihan, terus ada kekurangannya juga. Nggak mungkin. Volume itu masuk kelebihan atau kekurangan. Satu aja. Dan nanti tingkat persaingan itu masuk kelebihan dan kekurangan. Disertakan buktinya, screenshotnya. Di bawahnya ini ya. Oke. Ada yang ditanyakan untuk menyimpulkan kata kunci? Cukup satu kata kunci saja yang disimpulkan. Oke. Ada yang ditanyakan? Oke. Nggak ada ya. Ya mungkin dari saya sampai sini dulu ya. Sudah 10.30. Nah, kita lanjut di pertemuan selanjutnya ya. Oke. Ini berarti sampai nomor 4. Pertemuan selanjutnya nomor 5 dan nomor 6. Nanti kalau ada materi lain eh, kita kerjakan sama-sama lagi. Oke. Halo. Ini sebelum saya tutup, sekali lagi ada yang ditanyakan atau tidak dari 1 sampai 4 untuk materi atau tugasnya, silahkan. Oke, ada ya. Eh, kalau nggak ada, mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.